Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasri Lawan, PJJR dari SMA Negeri 2 Biringmuyen. Kali ini saya akan menginformasikan tentang bagaimana proses coaching, di mana di sini saya bertindak sebagai observer, yaitu orang yang mengamati proses coaching itu sendiri. Pada kegiatan saya ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nur Hamidar, PJJR dari SMA Negeri 3 Biringmuyen. Beliau bertindak sebagai coach, kemudian saya bertindak sebagai coach yaitu Bapak Rizal Hasan PJJR dari SMA Negeri 2 Biringmuyen. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan demonstrasi tentang kegiatan coaching, di mana saya bertindak sebagai pengamat. Baiklah, kita akan sama-sama menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Jasri. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nah Bu Nur, kita ketemu pada sesi sore ini, di mana saya sini bertindak sebagai observer atau pengamat dari sesi coaching kali ini, di mana Ibu Nur bertindak sebagai coach ya. Kemudian selaku Ibu sebagai coach, saya ingin menyampaikan ada 3 kompetensi inti dalam coaching ini, di mana coach itu dia harus hadir penuh, kemudian dia mendengarkan secara aktif, dan terakhir dia menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Nah, kira-kira dari ketiga itu kompetensi apa yang ingin dicapai? Ingin ditingkatkan itu kompetensi mana? Kehadiran penuh Pak, dan mendengar aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot pada coach. Itu memang ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau secara spesifik, yang mana yang ingin Ibu ini tingkatkan? Secara spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi mendengar yang aktif dan juga pertanyaan berbobot pada coach. Setelah melakukan coaching kepada coach, kira-kira indikator pencapaian Bu Nur itu apa? Indikator yang ingin saya capai itu coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ya Pak. Ya baik, semoga Bu Nur melakukan coaching ini juga menggunakan alur kita sehingga coach Ibu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Baiklah Bu Nur, saya silakan waktu kepada Bu Nur untuk melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Alhamdulillah sehat. Dengan dengar Pak Riza ada yang ingin disampaikan atau diceritakan? Pasti ada lah Bu yang saya sampaikan kan. Iya. Sangat banyak sih yang ingin saya sampaikan. Pak, tapi sepertinya kita tidak banyak waktu nih. Paling mungkin untuk 15 menit kita bahaskan permasalahan Pak. Kira-kira yang Bapak sampaikan nih apa nih Pak? Saya kan Bu sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas seharusnya saya kan membimbing dan membina, mengayomi peserta didik saya. Tapi tadi saya dipanggil oleh guru fisika Bu. Jadi anak saya ini kan mengadakan praktek di laboratorium gitu. Jadi setelah praktek salah satu kursi di laboratorium itu patah. Jadi sebenarnya nggak hanya ini Bu kejadiannya, di kelas juga anak saya terlalu daya merusaknya itu sangat besar Bu, baik itu terhadap
sarana dan prasarana sekolah. Kan? Sarana dan prasarana sekolah. Jadi saya di sini ingin berdiskusi dengan Ibu. Kira-kira bagaimana sih cara saya seharusnya untuk mengatasi perilaku anak saya ini? Wah, kalau saya garis bawah ini ya Pak, sepertinya permasalahan Bapak ini tentang peserta didik yang punya masalah, dan apa yang akan Bapak ambil, langkah apa yang akan Bapak ambil untuk permasalahan ini? Tentunya sih yang sudah ada saya pikirkan sih kan, langkah-langkah yang akan saya ambil yaitu pertama saya akan melakukan pendekatan secara individu, khususnya kepada anak-anak yang memang sudah bermasalah kan? Pendekatan individu, dan mungkin juga saya bisa melakukan tindakan restitusi serta membuat kesepakatan kelas. Dari apa yang Bapak sampaikan di saya tadi, kira-kira apakah ada cara yang lain yang bisa untuk mengatasi anak-anak tadi Pak? Cara lain sih kalau yang sudah saya pikirkan nggak ada ya, cuman secara spesifik mungkin saya lebih cenderung untuk menerapkan kesepakatan kelas gitu. Jadi dengan kesepakatan kelas tersebut anak-anak bisa belajar untuk menghargai kesepakatan yang sudah dibuat. Kondisi yang bagaimana yang Pak Rizal harapkan tentang anak-anak tadi? Tentunya saya mengharapkan anak-anak itu yang teratur, yang tidak merusak fasilitas sekolah, khususnya sarana dan prasarana sekolah lagi, gitu kan? Itu harapan yang sangat-sangat besar saya harapkan. Kira-kira kapan tuh Pak akan Bapak mengeksekusikan rencana? Saya akan segera mengeksekusinya, Bu. Apalagi ini kan sangat urgensi kan. Sudah beberapa kali anak saya melakukan hal tersebut. Ya dalam minggu ini lah, gitu kan. Dalam minggu ini, awal minggu ini akan saya terapkan kesepakatan kelas tersebut untuk mengertikan anak-anak. Kira-kira kapan tuh Pak Bapak mencapai target kondisi yang murid yang ideal yang Bapak gambarkan? Target saya sih bulan depan tuh anak-anak sudah tertib ya, karena kan dalam minggu ini kita membuat kesepakatan kelasnya, jadi harapan saya bulan depan perubahan perilaku itu sudah nampak. Baiklah Pak Rizal, dari permasalahan Bapak tadi saya bisa menyimpulkan bahwasanya dari anak yang bermasalah sampai Pak Rizal bisa menemukan solusinya. Bagaimana nih perasaan Bapak sekarang setelah berbincang dengan saya? Perasaan saya tentu senang, Bu ya, karena melalui kegiatan diskusi ini, perbincangan ini, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas saya. Baiklah Pak Rizal, sekian percakapan coaching kita ini. Kebetulan saya ada keperluan lain. Mungkin sampai di sini, mana tahu percakapan kita tadi mungkin perkataan saya ada yang salah, mungkin ada yang penyampaian saya ada yang nggak serp di hati nih. Saya minta maaf ya Pak. Ya, Bu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Inur, gimana Bu Inur tanggung langkah setelah melakukan sesi coaching tadi? Gimana perasaannya? Perasaannya udah agak gimana ya Pak, udah saya lakukan coaching dengan alutsista yang menanyakan tujuan
identifikasi rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalih koci untuk menjelaskan permasalahan dan menemukan solusi. Nah, itu pun saya lihat Bruno melakukan alur cerita di mana Bruno tentang telah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan si koci, kemudian Bruno memancing koci untuk menyampaikan rencana aksinya dan sampai koci ibu menyampaikan komitmennya sebagai rasa tanggung jawab. Nah, berarti Bruno berhasil melakukan sesi coaching dengan kita. Selanjutnya, bagaimana indikator supaya Bruno? Apakah tercapai indikator Bruno sih? Tercapai Pak. Pokoknya indikator yang saya sebut tadi bisa lebih memahami lagi proses sehingga saya dapat melakukan kopi yang lebih baik lagi. Jadi Bruno sudah mencapai indikator supaya itu sudah dapat, di mana Bruno sudah melakukan kompetensi sebagai coach, kemudian juga tadi indikatornya juga agar si coach menyelesaikan masalahnya, meletakkan solusi yang ia untuk sendiri ya. Selanjutnya untuk kedepannya saat dia menjadi coach ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu gali, ingin kembangkan kompetensi mana? Kompetensi yang proses yang lebih baik lagi Pak dari sekarang ini. Ya, Semoga saya memberikan pertanyaan untuk coach itu yang berbobot lagi, yang lebih bisa menggali apa permasalahan dari coach saya. baik Bruno. Berarti harapan Bruno pada capaian kompetensi saya yang ingin gali itu tentang bagaimana Bruno bisa memberikan pertanyaan lebih bobot, lebih menggali lagi tentang masalah situasi. Oke, baik Bruno, sangat baik. Terima kasih atas sesi kita hari ini. Mohon maaf bila saya ada kekurangan selaku observer atau pengamat. Terima kasih juga kepada Bapak Koci yang telah kita hadir pada sesi kita ini. Baiklah, sekian demonstrasi dari saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.